saya Nadia Adela Utami dengan NIM 2213462086. Saya akan menjelaskan pengertian hipotesis dan bagiannya. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data informasi dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi ataupun orang lain. Adapun bagian prosedur pengujian hipotesis yaitu 1. Menentukan formulasi hipotesis. Bagian A yaitu hipotesis not atau nihil. Hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan teman saya yaitu Nadia. Saya akan melanjutkan pembahasan poin kedua yaitu hipotesis alternatif atau tandingan atau H1/HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang akan dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis ini timbul 3 keadaan, yaitu dapat dituliskan sebagai poin pertama yaitu H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada yang dihipotesiskan. Poin kedua yaitu H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada yang dihipotesiskan. Poin ketiga yaitu H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Sebelumnya, pengertian statistik dan prosedur pengujian hipotesis sudah dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Saya, Hana Syejida, akan melanjutkan prosedur pengujian hipotesis kedua. Menentukan taraf nyata. Menentukan taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol. Seperti nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misal distribusi normal Z, distribusi T, dan distribusi X pangkat 2. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel disebut nilai kritis. Selanjutnya, prosedur yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Rini Sofyani Girsang. Sekian. Sebelumnya, pengertian dan prosedur dalam melakukan pengujian hipotesis sudah dijelaskan teman saya. Di sini saya Rini Sofyani Girsang dengan NIM 2213462093 akan melanjutkan prosedur yang ketiga. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. Maksud dari prosedur ini adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya dengan nilai uji statistik. Nah, bagaimana dengan contohnya? Contohnya adalah penerimaan hipotesis nol. Jadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari tabel, atau nilai statistik berada di luar nilai krisis. Nilai uji statistik merupakan perhitungan untuk parameter data yang diambil secara random dari sebuah populasi. Contoh akan diuji populasi atau P. Maka yang pertama dihitung adalah titik sum. Sebelumnya, prosedur keempat tentang nilai uji statistik telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 2213462085 akan menjelaskan tentang pembuatan kesimpulan. Membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai tabel atau nilai kritis. Contoh, penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya atau di dalam nilai kritis. Sekian penjelasan mengenai materi langkah-langkah pengujian hipotesis. Jika ada kurang ketepatan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.